hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak akan bisa seorang anak membalas sebagian kecil dari jasa orang tuanya kecuali bila ia menemukan orang tuanya dalam keadaan keterbudakan atau diperbudak oleh orang lain lalu ia membebaskannya. Ini hadis menandakan tentang pentingnya kedudukan orang tua. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka Allah akan mengaruniakan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, maka Allah juga akan menjaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Jadi berarti efek daripada perbuatan kebaikan tadi, bakti sama orang tua, Allah juga kasih kita anak berbakti. Di dalam riwayat yang serupa, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, berbaktilah pada orang tuamu, pasti Allah akan karuniakan kau anak yang juga berbakti padamu. Riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku menanyakan kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling dicintai Allah, paling afdal, paling baik, paling besar pahalanya. Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kayak tadi kita azan, salat. Lalu aku bertanya lagi, amalan apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, birru walidain, bakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, lalu apa lagi setelah itu? Kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berarti di sini bakti sama orang tua di atas jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah dan berkata, apakah aku sudah berbakti pada ayahku yang aku urus segala sesuatunya sampai kotorannya aku bersihkan dengan kedua telapak tanganku? Maka kata Hasan Basri, sama sekali belum. Jadi ada sebuah kisah dikatakan Hasan Basri berkata, seseorang datang kepada Hasan Basri mengatakan, saya punya seorang ayah yang saya bakti padanya dengan luar biasa. Saking baktinya sampai dia stroke di atas ranjang, saya bersihkan badannya, gantikan pakaiannya, suapkan makanan dan minumannya. Dan pada saat dia buang air besar, buang air kecil, saya tampung dengan tangan saya. Ya, zaman dulu masih mungkin belum ada pembalut, maka dikatakan dia tampung dengan telapak tangan. Apakah saya sudah berbakti? Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Kata dia, kok bisa? Ya, saya sudah menampung kotorannya dengan telapak tangan tanpa merasa jijik. Sekian tahun saya belum bakti? Kata dia, iya. Karena sekarang kau bersihkan kotoran orang tuamu, karena kau berharap kapan kau selesai tugas. Jadi kalau orang tua meninggal selesai bagi kamu. Tapi orang tuamu dulu membersihkan kamu pada saat kau kecil dengan berharap engkau menjadi tokoh masyarakat. Dan sekian banyak teman-teman dalil-dalil berhubungan dengan masalah bakti sama orang tua. Ini bahasanya panjang sekali. Tapi siapa yang masih Allah karuniakan kedua orang tua yang hidup, kesempatan emas. Mereka adalah surga bagi kita, berbakti. Bakti itu apa saja, doakan, penuhi kebutuhannya, memohon maaf kalau misalnya punya kesalahan, ya. Bahkan menanamkan kegembiraan dalam hati orang tua juga adalah bakti. Semuanya itu adalah bakti kepada orang tua. Dan ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan teman-teman di Batam sini yang mungkin asalnya bukan dari daerah sini, orang tua yang masih hidup di Jawa, di Sulawesi, kesempatan telepon mereka, minta didoakan. Jangan lewatkan satu hari kecuali sudah pernah telepon. Tanya kabar minimal. Ayah ibu baik, bagaimana kabarnya? Ya, kita tanya kabarnya, minta didoakan. Itu sudah luar biasa. Apalagi kalau bisa lebih jauh, berikan kebutuhan dari sini, paketkan ke daerah-daerah kita. Mungkin di daerah sana ada, di kota sana ada. Sabun, sampo, sisir, apa saja. Tapi kita paketkan sebuah kebahagiaan sendiri. Nilai pengirimannya pun ada nilai pahala di sisi Allah SWT. Masuk dalam bab bakti semuanya. Maka itu kesempatan emas. Masukkan kegembiraan dalam hati mereka. Bisa saja doanya itu sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan banyak hal. Banyak salafus saleh mengatakan, pada saat masuk di kancah peperangan, dia mengatakan, Allahu Akbar, saya pasti menang. Pada saat itu kebetulan dia terkepung bersama dengan pasukannya. Maka pasukannya heran. Tapi karena lagi berkecamuk perang, mereka tidak sempat bertanya. Begitu selesai peperangan dan betul-betul menang, jumlah mereka lebih sedikit, mereka terdesak di tengah-tengah dikelilingi oleh musuh. Maka mereka mengatakan prajuritnya, kenapa tadi anda mengatakan, Pak Allahu Akbar saya pasti menang? Dia bilang, saya tinggalkan seorang ibu di rumah yang saya sudah titip pesan agar ibu saya mendoakan saya diberikan kemenangan, dan saya yakin ibu saya mendoakan saya dan Allah pasti ijabah. Makanya kata Nabi SAW, salah satu doa yang tidak ditolak selain orang puasa, musafir, doa orang tua buat anak. Minta doanya mereka, doakan setiap hari teman-teman. Ada orang subhanallah gosip sama temannya, bicara berjam-jam di telepon mau, tapi telepon orang tuanya malas.
Merasa kalau orang tuanya mau ngomong, mungkin ibunya masih rindu, ayahnya masih rindu, tapi dia sudah putuskan. Ini jangan teman-teman sekalian. Usahakan kita bakti, mereka kesempatan emas. Sebagian salafus saleh juga, itu mereka sampai pada tingkat, ya mereka menangis pada saat salah satu orang tuanya meninggal. Ditanya oleh murid-murid, kenapa anda menangis? Dia bilang setengah pintu surga sudah tertutup buat saya. Sekarang tinggal setengah lagi, saya harus jaga ini. Jadi kita harus jaga teman-teman. Hanya telepon, tanya kabarnya, kirimkan sesuatu, gembirakan mereka. Ada kesempatan cuti pulang-pulang, sambut mereka. Dan kalau pulang kampung teman-teman, apalagi mau Idul Fitri, mudik, lebaran, bukan saja kumpul sama teman-teman, orang tua, duduk sama mereka, temani mereka, belanjakan kebutuhannya, gembirakan. Ya biar mereka membuat kita sebagai bahan banggaan mereka. Kunci surga ada di tangan mereka. Maka ini harus dimaksimalkan.